Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Administrasi dan Supervisi Pendidikan sesi 0110. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi administrasi ketatausahaan sekolah. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan saya Salma Pahira dan teman saya Rina Aprilia dan Weni Puspita Dewi. Baik, di sini materi yang pertama akan dijelaskan oleh Weni Puspita Dewi. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Konsep administrasi ketatausahaan. Pengertian administrasi ketatausahaan sekolah ditinjau dari asal kata tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Tata usaha adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Tata usaha adalah kegiatan yang dilakukan meliputi membantu proses belajar mengajar. Tata usaha adalah kegiatan yang dilakukan kepegawaian peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan, dan hubungan masyarakat. Administrasi ketatausahaan biasa dipimpin seorang kepala tata usaha yang saksi-saksi atau urusan-urusan, misalnya urusan surat menyurat, urusan perlengkapan, urusan atau urusan pegawaian, urusan kemasan, dan urusan masyarakatan, laboratorium, dan sekolah. Jika sekolah dasar bisa secara khusus tentang tata usaha administrasi sekolah dikerjakan oleh kepala sekolah sendiri yang dibantu oleh guru yang ditunjuk. Berikutnya, proses tata persuratan. 1. Pedoman membuat surat. Ada kepala surat berdasarkan keputusan materi pendidikan dan kebudayaan nomor 0322 U1983 tentang pedoman persuratan dan kearsipan dalam lingkungan. Depdikbud dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, lambang departemen dicetak dengan gambar garis buka atau blok warna hitam dan putih. Lambang universitas dapat dicetak berwarna yang telah dibakukan. Yang kedua, nama unit organisasi. Yang ketiga, baris pertama selalu dicetak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dicetak dengan huruf kapital. Yang keempat, baris kedua, nama unit organisasi atau ini dicetak dengan huruf kapital sama lebih tebal. Yang kelima, tempat kedudukan atau alamat ditulis selengkap mungkin. Yang keenam, tanggal, bulan, dan tahun tanpa diawali dengan kedudukan atau nama kota.
dan dibubuhkan dengan menggunakan cap tanggal di sebelah kanan. Nomor surat diisi dengan nomor urut sedapat mungkin dengan menggunakan numerator sesuai dengan kode surat keluar yang telah ditentukan. Yang kedelapan, sifat dan derajat surat dibubuhkan di bawah tanggal, bulan, tahun, surat dengan surat. Yang kesembilan, hal diisi dengan inti keseluruhan isi surat. Yang ke-10, kepada alamat, diisi kepada siapa surat itu ditujukan dan ditulis dengan lengkap dan jelas. Yang ke-11, yang terhormat, dicetak semargin dengan kepada. Yang 12, UP untuk memperhatikan digunakan apabila masalah dipandang cukup dapat diselesaikan oleh pejabat yang tersebut dapat tanpa memerlukan penentuan kebijakan langsung dari pemimpin. Yang B, isi surat. Yang pertama, isi surat diketik full block, yaitu pengertian untuk setiap perkatai pada suatu margin. Yang kedua, jika diperlukan pemakaiannya atau dilarang, kaitkan ke kelompok alinea pertama dari surat tersebut. Yang ketiga, alinea diketik dua kait di bawah kelompok akhir alinea di atasnya. Pendahuluan adalah kalimat pembukaan isi surat. Yang kelima, isi pokok. Ada uraian dari inti surat. Yang keenam, penutup adalah kelompok yang mengakhiri surat. Yang surat. Yang D, pencantuman alamat surat. Yang E, kode perihal surat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Weni. Eh, Mungkin jaringannya agak nggak bagus, jadi ngelek-ngelek. Eh, Baik, slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya, Rina Frilia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang yaitu tentang pengelolaan surat. Pada umumnya, pengelolaan surat dapat dibedakan atas pengelolaan surat masuk dan pengelolaan surat keluar. Besar kecilnya bobot kerja dalam pengelolaan surat ini sangat tergantung kepada besar kecilnya organisasi. Organisasi sekolah misalnya akan berbeda pengelolaan surat-suratnya dengan organisasi di kantor dinas pendidikan provinsi. Yang tahap pengelolaan surat masuk yaitu sebagai berikut. Penerimaan surat. Penerimaan surat kegiatan yang dilakukan meliputi penerimaan surat, memeriksa benar tidaknya alamat surat, meneliti tanda kerahasiaan surat, dan memberi paraf penerimaan surat. Selanjutnya yaitu penyortiran surat. Kegiatannya adalah mengelompokkan surat atas kelompok surat dinas dan bukan surat dinas menurut sifat surat dan sebagainya, dan membubuhkan tanda penerimaan pada setiap surat.
Yang ketiga, pencatatan surat. Kegiatannya meliputi menghitung dan mencatat surat-surat yang sudah diteliti pada buku agenda surat masuk. Yang keempat, ada pengarahan surat. Dalam hal ini, pimpinan sekolah memberikan disposisi tentang tindak lanjut dari surat tersebut. Yang kelima, ada pengelolaan surat. Kegiatannya meliputi penerimaan surat yang sudah didisposisi, kemudian membahas disposisi tersebut untuk melakukan tindak lanjut sendiri dan menyimpan surat sementara selama surat tersebut masih dalam pengelolaan surat aktif. Dan yang terakhir, menyimpan surat kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir, yakni menerima surat-surat yang tak aktif lagi untuk disimpan secara sistematis. Yang kedua, ada pengelolaan surat keluar. Surat keluar yang dimaksud ini adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau unit kerja yang ditunjukkan atau dikirimkan kepada unit kerja atau seseorang atau unit organisasi lainnya. Pengelolaan surat keluar ini meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pembuatan konsep. Semua surat yang akan dikirimkan dibuat konsepnya terlebih dahulu sesuai dengan pedoman yang telah dilakukan, baru kemudian diketik. Selanjutnya, penandatanganan surat. Hasil diteliti lagi tugas yang diberi tugas untuk menelitinya. Bila telah cocok, diberikan kepada petugas lain untuk memparafnya, kemudian baru ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani. Yang selanjutnya surat. Beberapa tahap kegiatan lagi sebelum mengirim surat, yaitu yang pertama, melakukan apakah alamat surat sudah cocok, apakah surat tersebut mempunyai tembusan. Kalau mempunyai tebusan, maka urusan surat yang dimasukkan ke dalam sampul adalah yaitu ketikan asli untuk pejabat yang dialamatkan surat, kemudian lembar kedua untuk pejabat yang dikirimi tebusan pertama, dan seterusnya. Dan yang ketiga, sampul dibubuhi cap jabatan di sebelah kiri bawah. Selain itu, dapat pula dibubuhi cap lain seperti segera dan sebagainya. Yang keempat, khusus untuk surat rahasia, sebaiknya dimasukkan ke dalam sampul rangka 2. Pada sampul diberi alamat cap jabatan dan nomor surat, sedangkan untuk sampul dalam hanya dibubuhi cap rahasia. Kelima, setelah selesai semuanya, surat dicatat dan dalam buku ekspedisi. Yang terakhir, ada penyimpanan arsip. Arsip diberikan kepada petugas yang bertanggung jawab untuk menyimpannya secara sistematis supaya mudah ditemukan kembali. Selanjutnya yaitu proses tata kearsipan. Proses tata kearsipan dan tata ruang. Yang pertama, ada asas pokok tata ruang kantor menurut Richard Mutter. Ada 4 asas tata ruang pada satu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah asas jarak terpendek perubahan tata ruang kantor. Pada asas ini maksudnya adalah menata tata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Dan yang kedua, ada asas rangkaian kerja, asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat perseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Yang ketiga, ada asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Yang keempat, ada asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Yang kedua, bentuk-bentuk tata ruang kantor. Bentuk-bentuk tata ruang kantor ada 2, yaitu yang pertama, tata ruang tertutup. Suatu tata ruang
dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua adalah tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari suatu sudut pandang. Yang ketiga ada prinsip-prinsip tata ruang kantor. Prinsip-prinsip tata ruang kantor terbagi 5, yaitu yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama yang berhubungan harus ditempatkan secara pendekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga, ada aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, ada meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Dan yang terakhir, ada pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dan dalam garis lurus. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rina. Materi selanjutnya di sini ada peran guru dalam administrasi ketatausahaan, di mana yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, di sini peran guru dalam administrasi ketatausahaan ini ada terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pencatatan murid. Di sini guru mencatat setiap siswa, terutama siswa baru, siswa per kelas semester, siswa yang mengulang kelasnya, siswa pindahan, dan serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Nah, dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Nah, di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama, serta sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting itu adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Nah, semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasan. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Nah, dokumentasi ini juga bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua ada pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah data pribadi, masa kerjaan bahan untuk susulan kenaikan pangkatnya, dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Nah, data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Nah, mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Di sini kesimpulannya adalah ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah segala urusan sekolah, khususnya dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan, dan pelaporan data-data yang berada di sekolah. Nah, kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan ini adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru, ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Mungkin sekian
dari hasil diskusi kami dari kelompok 10 sesi 0110, jika ada kata-kata yang kurang dan tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.